Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Perkembangan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia menunjukkan peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh industri jasa keuangan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional dengan program memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dan kita tahu ada juga bulan inklusi keuangan 2023 yang jatuh pada bulan Oktober ini. Nah, saudara, kita akan berbincang bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional 2 Jabar. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Indarto Budi Witono. Selamat pagi, Pak. Wilujeng Enjing, selamat pagi. Wilujeng Enjing, sampurasun ya, Pak ya? Iya, serampes. Serampes, waduh, fasih sekali bahasa Sundanya karena memang asli orang USA Sunda. ya, Pak USA, ya? orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Ini menarik nih, Pak. Pagi hari ini bahasan kita adalah bersama OJK makin cakap soal keuangan. Ini tadi informasinya, data yang sudah diberikan kalau sebetulnya inklusi dan juga literasi keuangan di Indonesia dan Jawa Barat ya Pak ya, ini mengalami peningkatan. Tapi mungkin masih banyak nih masyarakat Jawa Barat, khususnya pemirsa Kompas TV yang masih belum tahu inklusi keuangan itu apa dan apa pentingnya mungkin ya buat kita masyarakat, Pak. Oke, kalau kita ingin tahu terkait dengan inklusi keuangan, inklusi itu adalah ketersediaan akses layanan baik itu jasa dan produk industri jasa keuangan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat bisa menggunakan layanan dan tadi produk jasa keuangan sehingga secara otomatis mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Oke, output itulah secara masifnya atau secara jangka panjangnya adalah kesejahteraan masyarakat juga ya Pak ya? Betul. Oke, kenapa kita perlu produk keuangan atau layanan keuangan untuk kemudian kita bisa jadi lebih sejahtera nih Pak? Ya karena secara otomatis kan kalau kita bicara masyarakat, banyak masyarakat yang memiliki uang banyak. Oke. Dan banyak juga ada masyarakat yang butuh dana. Nah ini perbankan, kalau kita bicara perbankan atau industri jasa keuangan adalah lembaga intermediasi. Jadi di mana masyarakat supaya aman naruh uang ditaruh di bawah bantal atau risiko terjadi kecurangan cukup banyak, maka simpanlah uang di industri jasa keuangan, misalkan di perbankan. Kenapa? Lebih aman dan masyarakat memperoleh bagi hasil dari penyimpanan dana tersebut. Sementara, ada keuntungannya ya? Betul, sementara kalau masyarakat lain yang butuh dana, mereka kan nggak tahu mana ya teman-teman yang punya uang banyak kan nggak tahu. Betul. Maka dengan adanya perbankan, mereka akan lebih mudah untuk mengakses untuk pinjam melalui perbankan tadi. Itulah makanya butuh ada perbankan juga. Pasti mungkin masih ada nih pemirsa Kompas TV yang naruh uangnya di bantal, di bawah bantal. Mulai sekarang, ayo kita berpindah kepada layanan yang lebih aman, lebih resmi ya. Betul. Baik, Pak. Ini tadi bulan inklusi keuangan. Ini ada di tahun 2023 di bulan Oktober. Bulan Oktober ini ya Pak ya. Itu apa sebetulnya dan siapa saja Pak yang terlibat di bulan inklusi keuangan ini? Jadi bulan inklusi keuangan adalah suatu agenda secara nasional. Jadi OJK menetapkan bahwa bulan inklusi keuangan diselenggarakan pada bulan Oktober. Jadi seluruh di wilayah OJK yang ada di Indonesia ini, mereka akan melakukan kegiatan namanya bulan inklusi keuangan. Dan kami tidak sendiri. Jadi pemirsa Kompas TV, jadi OJK tidak sendirian untuk melakukan kegiatan seperti ini. Kita menggandeng Bank Indonesia. Kita menggandeng, kalau kita bisa dari Jawa Barat, kita menggandeng pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian juga pemerintah kabupaten setempat, kota setempat. Otomatis kita juga menggandeng dengan industri jasa keuangan banyak. Jadi stakeholder yang tujuannya apa? Tujuannya bersama-sama, yuk masyarakat ini ada kegiatan bulan inklusi keuangan, mari kita hadiri sehingga masyarakat bisa memahami tadi terkait dengan produk dan jasa keuangan. Karena kalau masalah inklusi keuangan ini bukan cuma PR dari OJK saja Pak ya, tapi kita bersama-sama. Nah Pak, ini juga menarik Pak, di BIK tahun ini tuh OJK itu kan salah satunya pasti adalah concern terhadap edukasi keuangan. Nah kalau kita melihat nih Pak yang namanya edukasi keuangan tentu masyarakat secara luas, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Tapi kalau zaman sekarang nih Pak, zaman now, itu kayaknya remaja-remaja, siswa-siswa, mahasiswa, millennials, ini juga menjadi seseorang yang juga sudah mulai
melek terkait keuangan ya Pak ya. Betul. Apakah ini juga jadi sasaran nih Pak oleh OJK? Betul, tentu saja. Jadi ini apalagi sekarang bicara bukan masalah hanya bicara inklusi keuangan, tetapi kita sudah merambahnya ke digital. Ya betul Gitu sekali. kan. Tetap kita sosialisasikan bahwa pelajar menjadi utama, ya, tetapi kita tidak hanya terbatas pada pelajar. Oke. Jadi baik. kita sekali lagi tidak hanya pelajar, otomatis bahkan pelajar itu tidak hanya bicara orang SMA atau yang mahasiswa, tidak loh. Tapi dari TK. baik. Jadi itu kita sudah penting ya Pak ya? Sudah penting. Jadi kita sudah mengajarkan. Kalau zaman dulu mungkin kalau yang zaman-zaman kayak kita kolonial sih, ada lagunya Tikus Pak. Gimana tuh Pak? Menabung yuk. Kita Oke. nabung gitu, yang mungkin sekarang ya nggak tahu ya apa sekarang masih ramai juga sih. Kayaknya udah bahasanya udah lain. Jadi kita tidak hanya kita bicara kepada pelajar, mahasiswa, tetapi kita juga bicara kepada ibu rumah tangga. Baik. Kita bicara kepada pelaku UMKM, kita kepada seluruh masyarakat pada intinya untuk mengedukasi bahwa ini loh ada jasa keuangan itu seperti apa, bagaimana kita menghindari dari hal-hal yang tanda kutip seperti kalau Pak Vida tahu tuh ada namanya pinjol ilegal. Nah itu betul. jadi kami terus mensosialisasikan hal-hal buat kepentingan masyarakat agar masyarakat menjadi aware, masyarakat menjadi paham. Oh ini yang produk dan jasa layanan keuangan yang resmi, yang benar, yang legal. Gitu. Nah ini menarik nih Pak, masalah pinjol ilegal. Nah, itu dia. Mungkin masih banyak juga nih masyarakat yang ngerasa emang kenapa saya terbantu kok dengan adanya pinjol ilegal ini, mungkin cepat atau gampang diakses, mereka mikirnya kayak gitu. Tapi sebetulnya pasti ada bahaya-bahaya yang lebih besar yang menanti dalam tanda kutip ya. Ini mungkin boleh dijelaskan nih Pak ke masyarakat yang lagi nonton utamanya nih Pak. Ya, jadi masyarakat sudah banyak membaca, mendengar, bahkan di WA Group pun banyak terkait dengan dampak dari mereka-mereka yang terjerat pinjaman online ilegal. Banyak sekali, bahkan ada yang sampai bunuh diri lah, ada yang sampai bercerai dan segala macam. Ini jadi sebetulnya pinjol ilegal itu menjeratkan suku bunganya luar biasa. Dari misalkan pinjam bisa jadi hanya 5 juta, bayarnya berapa ratus juta dan segala macam. Dan yang sering kali adalah mempermalukan bagi si peminjam itu apabila tidak membayar. Betul. Jadi kalau pinjam pun, misal kita pinjam 1 juta, itu diterimanya tidak 1 juta. Pinjaman misalkan 1 bulan, itu udah berapa hari kemudian sudah ditagih. Itulah pinjol ilegal. Makanya berat bagi masyarakat apabila terjerat pinjol ilegal, maka hindarilah. Nanti ada kiat-kiat khusus bagaimana kita bisa tahu, masyarakat bisa tahu ini pinjolnya legal atau ilegal. Oke, itu bisa dilihat ya Pak ya? Mudah sekali. Oke, menarik. Ini menarik. Nanti mungkin diinfokan lebih lanjut ya Pak ya. Siap. Kita juga tentunya pengen tahu lebih dalam terkait hal ini, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Siap. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.